ceramah. Kelihatan. Dede Pak Ustaz. Pak Ustaz Dede. Tuh. Gagal nggak sudul, orang pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit amat ya Allah. Doanya kalau ada orang yang membaca Quran, maka kita sunnah untuk berzikir menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis wal ma'na wallahu a'lam bil murad ay bi haqiqatil ibarah. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an mubarakan marhuma amin. Amin. Wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal Alamin. yang termulia para alimul ulama, para asatiz, para hujjah, para tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat takzim saya kepada beliau. Wabil khusus guru kita bersama Al Ustadz Mujmal dan guru kita bersama Al Ustadz Masri yang alhamdulillah ada pada tengah-tengah kita. Mudah-mudahan guru-guru kita semua ini disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan milik rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Terkhusus teristimewa kepada ibunda tercinta dan ayahanda tercinta, ya, Ibu Osah yang tadi telah menyampaikan sambutannya dengan sangat luar biasa. Saya jadi grogi begini. Kalah. Kenapa emang kalah suara sama Ibu Osah? Umurnya sudah sepuh tapi suaranya sangat lantang. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Osah dan Bapak Nang mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan tak lupa pula para hadirin, para hadirat, para tamu undangan yang hadir pada tempat ini. Kita Kelihatan mukanya tuh. Maulid Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saya hormati keluarga besar Bapak Nang, bibi saya, uak saya yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tapi mudah-mudahan kita yang hadir pada tempat ini mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf ya
dikit ya. Jadi ada bangku mah ya. Oh iya. Lagi liatin saya bangku itu kan. Bangkunya rusak kak. Ya. Rusak kak. Ya, goyang-goyang. Goyang. Lagi yang dalam Goyang. Tuh, tuh. Yang plastik dalam bangku plastik. Di dalam. Tunggu. Iya, iya. Ngeri. Jangan didudukin tuh Pak Ustadz nanti jatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini kita dipertemukan di dalam riungan yang sangat luar biasa, yaitu riungan majelis Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Allahumma Alaihi sholli wa sallim wa Wasallam. barik alaihi. Mudah-mudahan dengan riungan ini kita juga diberikan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pula salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua salawat dan salam. Mudah-mudahan kita mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah sekalian, yang pertama sebelum saya melanjutkan, yang pertama saya memohon maaf, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila nanti ada kata-kata saya yang salah, ada kata-kata saya yang kurang tepat, yang padahal mah ini saya kagak pantas duduk di tempat ini, ya pantas ngomong di sini kata tadi ceramah, memberikan mau'idul hasanah. Harusnya yang duduk di tempat ini yang menyampaikan itu Bapak Masri, harusnya Bapak Ustadz Mujmal, yang memang sudah luar biasa. Tetapi kenapa saya mau berbicara pada tempat ini? Karena di sini mah saya tahu orang sini mah pada rajin ngaji. Insyaallah amin. Ya. Kan jelek munggutnya. Orang sini mah luar biasa, Selasa ngaji, Senin ngaji, Rabu ngaji, Kamis ngaji. Yang ngaji mah gitu. Yang enggak mah yang enggak juga. Ya, tapi saya tidak takut berbicara di sini. Kenapa? Memang karena ada Pak Ustadz Mujmal, nanti kalau saya salah nanti dibenarkan begitu. Ya Pak Ustadz ya, mohon maaf Pak Ustadz. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena emang udah malam juga, tidak banyak yang akan saya sampaikan. Saya hanya membacakan satu makalah di dalam kitab Nasha'ihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapa katanya Pak? Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau kita lihat Al-Bantani berarti orang Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani ini seorang ulama Indonesia yang sangat luar biasa, namanya harum sampai ke luar negeri. Karena kenapa? Karena Tuan Syekh Nawawi tersebut pernah mengarang satu kitab yang sangat fenomenal. Kitab apa? Kitab Tafsir Munir. Itu kitab Tafsir Munir dikarang oleh orang Indonesia yang berbahasa Arab. Yang padahal kalau seseorang mau menafsirkan Al-Quran berarti ilmu-ilmu agama, ilmu 12 pan ilmu agama, kemudian tata cara bahasa Arab, baik bade, mantek, bayan, ma'ani, ilmu asbabul wurud, asbabul nuzul, dia harus hafal berikut dengan sanad-sanadnya. Ini orang Indonesia mengarang kitab apaan dari Tafsir Munir, dan nama-namanya apa gitu lah. Mudah-mudahan ke bawah gitu. Nah, kalau ditanya apa maulid, apaan ceramahnya tadi? Tafsir Munir gitu dah. Jadi
Nah itu kitab Tafsir Munir dikarang oleh orang Indonesia, kemudian mufti di Mekah tersebut mendengar ada seorang Indonesia yang mengarang kitab Tafsir Munir. Dipanggil itu kalau kata orang kuliah mah di sidang, berani-beranian ente ngarang kitab bahasa Arab. Akhirnya itu Syekh Nawawi disidang oleh para mufti-mufti di Mekah. Kemudian itu Syekh Nawawi luar biasa keilmuannya, ditanya tanpa mikir sama sekali. Ibarat kentongan yang dipukul langsung bunyi. Dipukul pang, nggak ada kentongan yang dipukul pang Sama. baru bunyinya ada. Dipukul. Nah, itu nggak begitu. Jadi Syekh Nawawi itu luar biasa. Jadi di dalam makalah, di dalam kitab Nasaihul Ibad an Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, arba'atun min zulmatil qalbi. Kata Ibnu Mas'ud, ada 4 perkara min zulmatil qalbi yang menyebabkan hati kita akan mati. Memang bahaya Pak kalau hati mati, bahaya. Apa bahayanya? Nanti kita tidak akan bisa menerima kebenaran. Tuh, ada ustaz ceramah ngomong ini, wah ustaz rese, ustaz ngomong mulu. Allah mah kagak rese. Ayo, itu. Ini penyebab hati mati kita ini adalah 4 perkara. Mudah-mudahan enggak ada di kita, amin. Amin. Kalau ada ya kita nanti mudah-mudahan kita perbaiki. Yang pertama, penyebab hati kita mati itu adalah batnun syab'anun min ghairi mubalah. Yang pertama yang menyebabkan hati kita bisa mati adalah atau gelapnya hati kita, min zulmatil qalbi, gelap hati kita lama-kelamaan bakalan mati. Yang menyebabkan hati kita menjadi gelap, satu adalah apa? Kebanyakan madang. Kebanyakan apa? Madang. Kebanyakan madang. Alhamdulillah bareng-barengnya ini maaf dong. Apa terusin tenang baik. Kebanyakan makan. Makanya kalau kata orang dulu, ya kalau kata orang dulu, buat kita suka nasihatin kita kalau lagi sekolah, tong, lu kalau sekolah jangan banyak Madang. Kenapa emang Mbak? Entah belas otak lu. Iya. Nah, benar nggak? Karena kalau kita madang dulu ngantuk, benar nggak? Yang tidur. Kalau udah madang dulu Ngantuk. kalau kebanyakan ngantuk nanti akan jadi kebanyakan tidur itu akan menyebabkan otak kita jadi susah menerima ilmu. Ya, alhamdulillah di sini belum dikasih madang kan ya? Belum. Kalau dikasih madang dulu saya ngomong pada molor. Ada tidur. Saya ngomong sama karpet entar. Nah itu kan. Nah itu orang tua kita ngomong dulu begitu sering nasihatin kita jangan terlalu banyak emang makanan orang dulu mah Pak kagak aneh-aneh, saya makanan orang sekarang udah gitu makanan orang dulu mah kagak apa namanya itu bikinan sendiri, kemudian kagak banyak bahan kimianya. Kalau sekarang udah rupa-rupa makanan rupa-rupa, penyakit kagak mau kalah, penyakit kagak mau. Kalau orang dulu penyakitnya paling banter, udis, urat, benar nggak Pak? Paling parahnya ke amplop, ngap-ngapan napasnya Senin kan? Itu orang dulu, tapi orang sekarang masya Allah itu penyakitnya
Pangkat astagfirullah. Kantong kering Pak kalau kita mah. Tumor, jantung, itu ngeri-ngeri kita semuanya ya. Punya penyakit kayak seperti Itu. kenapa memang itu penyakit disebabkan karena kita makan mur. Apalagi penyakit yang sekarang ini si corona suwe banget. Suwe. Baru alhamdulillah baru mendingan Pak. Si corona baru Nian. mendingan. Ini si corona konon katanya, ini mah konon katanya. Ini berasal dari Cina. Kenapa emang berasal dari Cina? Karena orang Cina itu di Wuhan makannya apa Bah? Baik. Kodok dimakan, Iya. cicak dimakan, tikus dimakan, apalagi ada dimakan, kampret dimakan. Di kita mah kampret buat obat ampek, obat asma. Di dia mah di madang. Kampret. Laluan kalau malam. Jadi dia makanya si corona hebat sampai ke Sana tidur malam. maka yang pertama itu saya nggak akan lama. Yang pertama adalah terlalu banyak Kan. makan. Kemudian ada yang kedua, penyebab hati kita menjadi gelap. Yang kedua adalah suhbatul zalimin. Apa tuh suhbatul zalimin? Berteman sama teman yang Zalim. berteman sama teman yang jahat. Ayo. Jahat. Jahat. Lama kelamaan kita bakal ngikut. Kalaupun kita nggak ikut jahat Pak, kita mohon maaf, kita berteman sama orang tukang apa namanya narkoba, bandar narkoba. Kita duduk ngeriung sama dia, kita mah enggak. Ya enggak? Kita mah enggak. Duduk ngeriung sama dia, datang polisi ngegerebek, nangkep seada-adanya yang ada di situ, dibawa semua. Emang kita bilang Pak saya mau kagak, bodo amat nggak ikut dulu. Kan begitu. Iya. Orang kampung saya ada begitu Pak. Ya Allah, yang nangis-nangis polisi. Ngapain dia cuma nongkrong doang, kata dia gua kagak sengaja nongkrong doang gua sama bandar narkoba, digerebek, gua digerebek juga. Gua ditanyain sampai nangis-nangis, gua ditanyain kata dia. Nah itulah. Kemudian ada pepatah juga orang dulu yang mengatakan bagaimana Pak? Yang mengatakan kalau kita berteman sama tukang minyak wangi, kita bakal kemudian wangi. Kalau kita berteman sama tukang sate, kita kebagian asapnya, satenya beli. Kalau kita berteman sama tukang arang, kebagian hitamnya semuanya. Kosong. Maka malam hari ini kita yang hadir pada tempat ini, kita bukan orang baik Pak. Apalagi saya, kita tapi hadir pada tempat ini, duduk di majelis ini, kumpul bersama orang-orang baik. Kemudian kita melakukan apa? Melakukan kegiatan yang baik Pak. Baik. Tadi baca apa tuh? Baik, ada pembacaan Al-Quran. Kita dengar, dapat pahala enggak? Dapat. Kita nggak baca, cuman kita dengar doang, dapat. Yang baca bagaimana? Dapat juga. Kemudian tadi pembacaan maulid, siapa yang kita maulidi itu? Yang kita baca siapa? Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang paling mulia di seantero dunia ini, nggak ada lagi. Kemudian Allah juga menyebutkan tadi di dalam surat, di dalam kitab Simtudurar, ya, itu dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khuluqan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi, sebaik-baiknya manusia. Apanya? Khuluqan, akhlak. Ini udah masuk ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya adalah akhlak yang terbaik di antara seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian apalagi khalqan, kejadiannya juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling terbaik. Kalau kata kita mau orang yang paling ganteng. Nabi Yusuf ganteng nggak? Ganteng katanya.
Hanya kita mudah saya beda dalam Iya. Al-Quran. Ya nggak? Sampai-sampai itu perempuan-perempuan ngelihat Nabi Yusuf lewat apaan? Tangannya itu kagak terasa teriris, tidak terasa. Karena apa? Karena melihat ketampanannya Nabi Yusuf. Nah, Nabi Muhammad begitu luar biasa. Nabi Muhammad melebihi daripada itu. Bahkan di dalam satu riwayat itu bapaknya Rasulullah, yaitu dia Abdul. Siapa bapak Rasul? Abdullah bin Abdul Muttalib. Dalam satu riwayat juga bapaknya Rasul itu Abdullah pernah melewati suatu kampung. Melewati suatu kampung itu perempuan pada ngeliatin semua.